Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di malam ke-24 bulan Ramadan kali ini Allah masih menganugerahkan kepada kita semua kesehatan yang baik. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Nah, ketika kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, mari jangan kendor. Rasulullah SAW meningkatkan kualitas ibadahnya di 10 hari terakhir yang tidak biasa dilakukan di hari-hari sebelumnya. Mari perbanyak ibadah kita, perbanyak kita membaca Al-Quran, perbanyak infak sedekah, ibadah-ibadah yang lain, dan kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kira kita semua sering mendengar satu kisah ketika Rasulullah SAW sudah mau wafat. Ketika malaikat Israel akan melaksanakan tugasnya, pelan-pelan dicabut nyawa Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Ya Allah, sakit sekali sakaratul maut. Rasulullah seseorang yang maksum, seseorang yang dosa-dosanya yang lalu telah diampuni oleh Allah, bahkan mungkin dosa yang akan datang pun juga sudah diampuni oleh Allah, ternyata masih merasakan sakitnya luar biasa ketika sakaratul maut. Dan beliau minta kepada Allah, ya Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku ini kepadaku, ya Allah. Saking apanya? Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Sampai-sampai sakitnya sakaratul maut yang akan kita rasakan ini diminta oleh Rasulullah. Ini menunjukkan begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Maka sudah pantas kita bertanya pada diri kita masing-masing terhadap orang yang begitu sangat mencintai kita. Sudahkah kita mencintai beliau? Sudahkah kita perbanyak kita membaca salawat kepada beliau? Jangan kemudian berpikir, loh katanya Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya. Kenapa kemudian kita masih harus bersolawat kepada Rasulullah? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu kita tidak ingin kalau kita dikatakan kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita semua meyakini dan menyatakan kita beriman kepada Allah dan Rasul. Maka ketika kita sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah, maka yang apa Allah perintahkan kepada kita, jawaban kita hanya satu, sami'na wa ata'na. Dan berselawat kepada Rasulullah itu adalah perintah Allah. Perintah Allah.
Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah langsung. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan Allah kepada kita orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepadanya. Ucapkan salam kepadanya. Ini perintah Allah. Maka ketika Allah perintahkan kepada kita, sekali lagi jawaban kita sami'na wa ata'na. Jangan kemudian berpikir, kenapa Rasulullah masih membutuhkan salawat kita? Tidak butuh salawat kita. Tapi ini sebagai perwujudan rasa iman kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ini diperintah oleh Allah. Jawaban kita hanya satu, sami'na wa ata'na. Lakukan. Ini perintah Allah. Kenapa juga kita harus bersolawat kepada Rasulullah? Iya, agar kita tidak dikatakan manusia yang pelit. Karena dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan orang yang pelit itu orang yang ketika dibacakan nama Rasulullah SAW dia enggan bersolawat kepadanya. Falam yusalli alayya. Dia tidak mau bersolawat kepadanya. Dikatakan pelit kita ini. Bukankah kita menginginkan ketika nanti di alam akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Maka ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka perbanyak sholawat ketika kita hidup. Jangan pelit. Perbanyak sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyak sholawat. Ini sebagai perwujudan cinta kita kepada Rasulullah. Orang yang merasa cinta kepada seseorang, tentulah namanya sering disebut. Kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada suami kita, kepada anak kita, kita sering menyebut namanya. Saking cintanya kita kepada dia. Maka ketika kita juga menyatakan cinta kepada Rasulullah, maka perbanyak menyebut nama beliau, perbanyak bersolawat kepada beliau. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Kemudian kalau kita sudah menyatakan cinta kepada Rasulullah, maka orang kalau sudah menyatakan cinta, apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai itu, tentu kita akan berusaha maksimal untuk mengikutinya. Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, apa yang Rasulullah larang kepada kita, ayo betul-betul kita laksanakan. Yang diperintahkan kita jalani, yang dilarang kita jauhi. Jangan sebaliknya. Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak atau meningkatkan kualitas ibadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Rasulullah sampai mengencangkan ikat pinggang, menjauhkan diri dari istri-istri beliau. Beliau lebih banyak menghabiskan malam-malamnya untuk iktikaf di masjid. Ini kebiasaan Rasulullah. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ya ayo kita contoh beliau. Di 10 hari terakhir ini, ayo kita perbanyak, kita tambahin kuantitas dan kualitas ibadah kita. Jangan terbalik. Ketika awal Ramadan kita begitu bersemangat. Ketika mau ditinggal Ramadan, ternyata kemudian justru semakin melemah kualitas ibadah kita. Yang kita pikirkan hanya mempersiapkan baju baru untuk diri kita, untuk keluarga kita. Mempersiapkan mudik ke kampung halaman. Boleh kita berpikir itu. Boleh kita memikirkan bekal apa yang akan kita bawa untuk kita pulang kampung, bertemu dengan sanak keluarga. Tapi ingat, kita nanti juga akan mengalami perjalanan mudik yang jauh lebih dahsyat lagi, yaitu mudik ke kampung akhirat.
mudik ke tempat tinggal kita yang terakhir nantinya. Dan ini butuh bekal yang sebanyak-banyaknya. Kalau jenengan mau mudik ke Jakarta saja, persiapannya sudah sangat luar biasa. Mobilnya diservis dulu, oleh-olehnya disiapkan dulu. Padahal paling hanya 1 minggu di sana. Bawa uang secukupnya, bahkan mungkin dalam nominal sampai jutaan rupiah. Mudik yang hanya waktu 1 minggu itu. Sementara kita nanti mudik ke kampung akhirat, kita gak akan kembali ke dunia. Kita akan selama-lamanya di sana. Maka bekal apa yang harus kita bawa? Tidak lain watazawwadu fa inna khairaz zadil. Perbanyak kita ketakwaan kita kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah. Laksanakan perintah-perintah Rasulullah ini. Agar kita betul-betul nanti cukup bekal ketika kita sudah berada di kampung kita yang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi ini kesempatan 10 hari terakhir. Mari perbanyak doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan beliau pun banyak-banyak berdoa dengan doa ini. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu. Ya Allah, Engkau lah Zat yang Maha memaafkan dan suka memberi maaf. Maka maafkanlah aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Perbanyak kita berdoa. Perbanyak kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sehingga ketika kita nanti ditinggal Ramadan, maka apa yang menjadi keinginan kita bersama dan yang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi kalau kualitas ibadah kita ternyata biasa-biasa saja, bahkan cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan awal Ramadan tadi, ya, ini satu pertanda. Berarti kualitas ibadah kita nggak semakin meningkat. Ini masih di malam ke-24. Masih ada ya 25, 26, 27 dan seterusnya. Terutama di malam-malam ganjil. Kita beriktikaf di masjid. Kita berebut untuk mendapatkan satu kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar yang disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang mau beribadah kepada Allah. Tidak bisa kita bayangkan berapa banyak kebaikan yang bisa kita peroleh ketika malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah. Saat itu kita sedang membaca Al-Quran. Yang sering sudah saya sampaikan, orang baca Quran itu 1 huruf sudah mendapatkan 10 kebaikan. Nah, ini mendapatkan satu kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 83 tahun kurang lebih. Ketika kita membaca 1 huruf Al-Quran, sama halnya kita membaca itu selama 82 tahun. Itu cuma 1 huruf. Dan gimana kalau sepanjang malam kita bisa sampai 1 juz, 2 juz, bahkan lebih dari itu? Masya Allah. Ini peluang, sekali lagi peluang. Jangan pernah kita sia-siakan. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Dan mari kita perbanyak doa, mohon ampun kepada Allah. Sehingga kemudian dosa-dosa kita yang telah lalu betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikianlah, mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan bagi kita semua untuk mengisi sisa-sisa Ramadan ya, sampai 5-6 hari ke depan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk menjalani ibadah ini dengan baik, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menjaga kualitas ibadah kita ini
dan pada akhirnya nanti kita semua akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.